betul kita saja yang berlebihan sampai diusir-usir. Kan diketawain sama mereka. Siapa lu pengusir-usir kita? Oh, kita jalan-jalan aja. Harusnya kita ajak main-main sepak bola aja mereka itu. Bukan diusir seperti itu. Itu memperlihatkan ketidaktahuan kita terhadap undang-undang nomor 6 perairan kita atau UNCLOS. Itu United Nations Convention Law of the Sea. Mereka tidak tahu orang yang di kapal ini sangat memalukan mengusir itu. Jadi itu sebabnya. Nah, itu saya bilang, yang tahu masalah di laut, kita tahu. Karena kita tahu undang-undang itu dua, dia penegak kedaulatan dan penegak hukum. Kalau kita berbicara perikanan, ada KKP. Bahkan saya nggak tahu apa-apa, intervening KKP ini. Dia bikin masalah sampai semua ribut, rakyat ketakutan. Sampai dieksploitasi. Oh, ini ada kapal Cina masuk sini. Ya, ikan itu ya jangan sampai ikan-ikan itu dicuri, diambil oleh orang lain, kan bisa dicuri. Tapi ada pengambilan ikan dengan tidak sah. Itu saja selama yang di KTI kalau kita bicara itu. Kalau kita mau berbicara kedaulatan, nah itu nanti masuk sama. Lagi-lagi dan lagi, Cina kembali membuat ketegangan di Laut Natuna. Yang tergabung dalam aliansi nelayan Natuna menjumpai formasi kapal-kapal perang di Laut Natuna Utara. Kapal induk itu banyak pesawat tempur, juga ada helikopter yang sedang terbang. Ada 2 helikopter yang sedang terbang di sekitar kapal induk tersebut, sehingga kami juga menjadi khawatir bahwa keberadaan kapal-kapal perang ini itu akan mengancam keselamatan kami di laut itu sendiri gitu. Dengan adanya negara yang sudah dirugikan, termasuk juga para nelayan, akhirnya Indonesia menggandeng Amerika dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Dengan Amerika Serikat yang pasang badan membela negara-negara ASEAN tak terkecuali Indonesia dalam konflik wilayah di perairan Natuna atau yang diklaim oleh China sebagai Laut China Selatan. Halo bosku. Ada Cina di Natuna Utara. Indonesia kejar target 10 sadron jet tempur, 274 kapal perang dan 12 kapal selam. Natuna Utara Indonesia menjadi salah satu wilayah yang diinginkan Cina. Cina bukan sekedar ingin, namun sudah mengklaim kepemilikan Natuna Utara dari Indonesia. Ada yang dilakukan Cina sungguh di luar dugaan Indonesia, karena selama menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950, tak ada kisruh wilayah antara kedua negara. Hal ini membuktikan ungkapan tak ada teman abadi, yang ada cuma kepentingan diri sendiri. Cina ingin merebut Natuna Utara cuman karena aspek duit. Ya, kekayaan alam di dasar Laut Natuna begitu besar. Ada cadangan gas alam dan minyak bumi yang tak bakal habis diambil selama 30 tahun lamanya. Kemudian jumlah tangkapan ikan di Natuna Utara juga sangat besar. Situs kkp.id menerangkan bila tangkapan ikan di Natuna Utara saja berkisar 327.976 ton dalam setahun. Ikan tersebut berharga amat mahal bila dijual di pasar ekspor. Selain itu, Cina berusaha merebut Natuna Utara untuk menjamin jalur Belt and Road Initiative yang digagas Presiden
Xi Jinping. Jalur ini menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, mempermudah perdagangan antara ketiga benua. BRI adalah program kebijakan dan investasi jangka panjang lintas benua yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dan percepatan integrasi ekonomi negara-negara di sepanjang jalur-jalur sutra yang bersejarah. Inisiatif ini diresmikan pada tahun 2013 oleh Presiden Cina Xi Jinping dan hingga tahun 2016 dikenal sebagai OBOR, On Belt On Road. Pada tanggal 28 Maret 2015, garis besar resmi BRI dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Kementerian Luar Negeri (MOFA) dan Kementerian Perdagangan MOFCON Republik Rakyat Cina (RRC) dengan otorisasi Dewan Negara, jelas billboardinjustice.com. Cina mengklaim bahwa BRI sudah diikuti oleh 71 negara saat ini dan salah satunya ialah Indonesia. Saat ini 71 negara mengambil bagian dalam inisiatif, bersama-sama mewakili lebih dari sepertiga PDB dunia dan 2/3 populasi dunia lengkapnya. Nantinya BRI akan dibagi menjadi 2 jalur. Pertama, jalur sutra maritim abad 21. Jalur ini adalah jalur yang nantinya melewati Natuna Utara dan Selat Malaka, Indonesia. Setelah keluar di ujung Selat Malaka, Aceh, jalur ini akan terus menyambung ke Laut Merah serta terusan Suez bermuara ke Bremen, Jerman. Jalur sutra maritim abad 21 menghubungkan Cina dengan Asia Tenggara, Indonesia, India, Jazirah Arab, Somalia, Mesir, dan Eropa, meliputi Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Samudra Hindia, Teluk Benggala, Arab Laut, Teluk Persia, dan Laut Merah. Yang kedua yakni jalur sutra kutub. Ia akan melewati kutub utara, mengitari wilayah Rusia hingga Islandia. Pada tanggal 26 Januari 2018, Kantor Informasi Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok menerbitkan sebuah buku putih berjudul Kebijakan Arsitek Tiongkok yang bersumpah untuk secara aktif berpartisipasi dalam urusan arsitek. Dokumen tersebut merupakan cetak biru untuk strategi Arktik Cina dan ambisi untuk mengembangkan jalan sutra kutub di bawah BRI sebebernya. Cina berharap negara-negara BRI dapat menerima manfaat besar dari rencana ini. Menurut garis besar, inisiatif sabuk dan jalan didasarkan pada 5 prioritas kerjasama. Yang pertama, koordinasi kebijakan. 2. Konektivitas fasilitas. 3. Perdagangan tanpa hambatan. 4. Integrasi keuangan. Dan yang kelima, obligasi rakyat. Gampangnya, ini akan membuat negara-negara pesertanya mengalami lonjakan perekonomian secara drastis. Tapi di sini Amerika Serikat nampaknya tak suka. BRI menihilkan peran dan merusak hegemoni Amerika di dunia. Maka tanpa menunggu waktu lama, Amerika Serikat siap menggagalkan rencana Cina dengan tajuk Free and Open Indo-Pacific. Amerika Serikat menggandeng negara-negara yang dirugikan oleh klaim endangered Cina, termasuk Indonesia. Amerika Serikat merancang operasi Pathway untuk menggagalkan endangered Cina. Gegara endangered inilah Natuna karena klaim Cina. Mau tak mau, Indonesia harus memperkuat barisan militernya. Pengamat pertahanan dari Pusat Studi Strategis dan Pertahanan di Universitas Nasionalis Australia, Donald Greenlees, menjelaskan Indonesia harus serius dalam mendominasi militernya. Sebab Indonesia dijepit 2 kepentingan baik dari Amerika Serikat dan Cina. Perlunya landasan strategis yang lebih kuat untuk program modernisasi militer ditegaskan oleh perubahan situasi strategis Indonesia. Di tengah meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Cina,
dan ketegangan di Laut Cina Selatan, ada ketidakpastian yang lebih besar dan prospek strategis negara-negara Asia Tenggara daripada kapanpun dalam beberapa dekade. Jelas Donald dikutip dari Inspirasi. Donald menyatakan Indonesia memperkuat angkatan udara dan lautnya. Tantangan mempertahankan kepulauan yang luas di lingkungan ancaman yang lebih kompleks menambahkan bobot argumen lama bagi Indonesia untuk memfokuskan lebih banyak sumber daya pada penguatan kemampuan udara dan angkatan lautnya. Untuk itu, Indonesia saat sedang kejar target membentuk 10 skadron jet tempur hingga ratusan kapal perang. Rencana Indonesia untuk meningkatkan kekuatan sudah ada sebelum pemerintahan Jokowi dan mencakup Angkatan Laut Pesisir dengan 274 kapal, 12 kapal selam baru, dan 10 skuadron pesawat tempur. Untuk saat ini, Indonesia sedang on the tracks mengusahakan hal di atas demi menjaga Natuna Utara dari ancaman Cina. Oke Bung, dan terima kasih. Bravo Militer.